Sahabat Fred 2005, jumpa lagi kita di channel YouTube ini. Kita bersyukur bersama atas kasih dan kurnia Tuhan di dalam kehidupan kita hingga kita bisa ada sampai saat ini. Terima kasih kepada sahabat Fred 2005 yang dengan setia menemani kami di dalam setiap video per video kami. Puji syukur atas pengembangan dan kasih Tuhan di dalam channel live kami hingga kami boleh bersama-sama dengan sahabat Frit 2005 sampai dengan saat ini. Nah, untuk rekan-rekan sahabat Frit 2005 yang baru bergabung, baru menonton pertama kali video channel live YouTube kami, sahabat Frit 2005, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa berikan komentar untuk mendukung kemajuan channel ini, dan jangan lupa notifikasi dan like untuk mengingatkan sahabat Frit 2005 setiap kali ada video baru untuk kita berbagi sharing pengalaman bersama dalam menapaki kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama, kita sharing firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Dan kita belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus ayat pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sekali lagi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara Frit 2005, tema hari ini saya beri judul pembalasan yang baik. Seringkali kita berpikir pembalasan itu perlu atau tidak. Nah, di sini saya akan berilustrasi sejenak. Satu ketika seorang bibi baru saja menjual seluruh kue buatannya ke pasar. Hasil yang ia dapat biasanya dipergunakan untuk membeli beras atau membeli kebutuhan pokok untuk kehidupannya sehari-hari. Namun sore hari itu, saat ia hendak kembali ke rumah, selesai dia melakukan aktivitasnya untuk berdagang, bibi tersebut melihat seorang anak kecil yang menangis sendirian di tepi jalan. Anak itu mengaku sangat lapar dan sedang tersesat. Dengan uang yang tidak seberapa, bibi tersebut memberikan anak itu kue dan minuman, kemudian mengantarnya ke kantor polisi. Bibi pulang dengan langkah gontai. Bibi tidak tahu harus mencari tambahan uang dari mana untuk memenuhi kehidupan dia di esok hari, karena uang yang ia dapat hari ini sudah diberikan untuk membantu anak tersebut. Rupanya setelah polisi mengantarkan anak itu ke rumah, kedua orang tuanya menanyakan di manakah rumah bibi. Sebagai balas budi, diberinya bibi tersebut beras berkarung-karung sebagai ucapan syukur atas perhatian yang diberikan bibi terhadap si anak. Nah, yang menjadi permasalahan di situ, selalu ada pembalasan yang baik untuk hati yang baik. Tapi bagaimana pembalasan itu yang bernilai efek negatif atau jahat? Sahabat Frit 2005, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita jangan ada dendam oleh karena efek negatif, karena dendam oleh karena efek negatif bisa berlarut-larut dan itu adalah merupakan dosa. Kenapa dikatakan dosa? Karena ketika dendam itu terbalaskan, akan timbul dendam yang lain di hati orang yang kita balaskan tersebut. Bagaimana dengan pembalasan yang baik? Pembalasan yang baik seperti ilustrasi bibi tadi, tidak mengharapkan menolong orang tanpa pamrih dan tanpa menunggu balasan. Seperti halnya kita ingat saat Yesus menanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus, apakah engkau agape terhadap aku? Tetapi
Petrus menjawab, "Iya, aku filia." Dia mengasihi Tuhan, tetapi hanya sebatas teman. Dan 3 kali Petrus bertahan dengan situasi yang ada. Dan Yesus memahami hal tersebut. Demikian juga dengan kita. Seringkali orang-orang di sekitar kita sudah menunjukkan dan menyatakan diri mereka di dalam kehidupannya bahwa mereka mengasihi kita tanpa menuntut balas. Tetapi kita menyatakan kasih kita hanya sebagai seorang teman atau sahabat. Kasih yang tidak menuntut balas, seperti yang diajarkan Yesus, kasih tanpa batas. Meskipun kebaikan itu harus dibayar dengan harga yang mahal, kelak Tuhan akan mengembalikan kepada kita dengan buah yang lebih baik. Tidak selamanya orang baik hidup dalam penderitaan. Pasti di masa yang akan datang akan merasakan kenikmatan. Penderitaan itu atas seizin Tuhan, tetapi tidak semua penderitaan itu sekehendak Tuhan. Bisa saja penderitaan tersebut oleh karena kesalahan diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri yang mengolah, memanajemen bagaimana kita hidup. Mari kita melakukan pembalasan yang baik. Dalam arti pembalasan tanpa menuntut balas. Dalam hal ini kita membantu orang tanpa menuntut balas, dan orang lain secara otomatis memberikan efek yang positif kepada kita. Mereka membalas dengan hal-hal yang positif, karena hal ini bersifat seperti daur ulang dan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling ketergantungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Setelah kita mengasihi diri kita sendiri, maka secara otomatis orang lain menerima kasih yang dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.